Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik menambah aku Icang dengan quotes hari ini. Jika Anda belum menjadi yang nomor satu pada bisnis Anda, sniperlah, endas orang di depan Anda. Loh, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film Espanyola punya bergenre horror misteri sci-fi yang berjudul Time Crimes tahun 2007. Pastikan Anda makan minum dulu lah lur ya, karena ini film menarik banget sih. Jadi jangan lupa apa lur, fokus ya kan, mumet-mumet nggak pala inti nanti. Mengisahkan tentang seorang pria yang baru pindah rumah bersama istrinya, namun tiba-tiba dia melihat seorang wanita di tengah hutan yang melepas bajunya, dan sejak itulah kejanggalan demi kejanggalan yang tak pernah berujung pun terus terjadi. Seperti apakah film Espanyola satu ini? Langsung kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Kevin Diesel ya. Cak, titip salam gawe adikku, wis setahun gak nemu, sekali ketemu gak nemu, tapi sakarep mulur. Monggo skecaken. Pada tanggal 16 September 2006, Hector adalah seorang pria paruh baya yang baru pindah rumah di lingkungan yang tenang dan sepi bersama istrinya Clara. Hari itu setelah belanja keperluan rumah, tanpa sadar Hector menjatuhkan barang-barangnya karena bagasi mobil terbuka saat akan sampai ke rumah. Setelah memberikan meja sesuai keinginan Clara, Hector pun naik ke kamarnya di lantai 2 untuk rebahan sebentar. Karena gabut, Hector pun iseng melihat sekeliling rumahnya dengan teropong dan ada tangki air tak jauh dari sana. Tak lama kemudian telepon rumah pun berdering. Namun ketika Hector mengangkatnya, orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hector pun menelpon balik tapi nomornya sudah tidak aktif dan hanya tersambung ke operator. Lalu ketika Hector merekam pesan suara ke operator untuk mengetahui siapakah yang menelpon, dia pun terkejut mendengar Clara yang masuk ke dalam rumah. Dan inilah kejahatan waktu. Hola, ¿quién es? Ese número. Hector memberitahu ke istrinya jika ada orang yang menelpon, tapi tidak ada suara sama sekali. Yang anehnya belum ada seorang pun tahu nomor telepon rumah mereka. Lalu mereka berdua pun lanjut bermesraan, dan ketika Hector mengembalikan telepon itu ke tempatnya, dia pun baru sadar jika perekam suara masih menyala. Sore itu Clara merakit meja yang baru dibeli, sementara Hector yang sedang bersantai sambil meneropong melihat seorang gadis di tengah hutan yang tiba-tiba membuka bajunya, nggak pakai penyangga lagi. Loh. Tak lama kemudian Clara pun izin pergi belanja sebentar, dan ketika Hector lanjut meneropong, gadis itu sudah menghilang. Apa mungkin salah lihat batinnya si Hector lur? Dia pun cari angle berbeda dan sekarang melihat kain merah yang tergeletak. Karena penasaran, Hector pun langsung berjalan menuju lokasi tersebut. Dan ketika melintasi jalan raya, dia menemukan gerobak sampah juga sepeda ontel yang terjatuh. Hector pun terus berjalan sambil meneropong, dan dia semakin dekat dengan lokasi kain merah. Juga terlihat kaki si wanita lur. Sampai akhirnya Hector hilang fokus karena melihat wajah wanita itu. Dia pun terjatuh, dan betapa terkejutnya Hector melihat si wanita yang duduk tak sadarkan diri dalam kondisi telanjang malu. Perlahan-lahan Hector pun mendekati wanita itu, yang biar gampang kita panggil sesuai nama aktrisnya aja ya lur ya, yaitu Barbara. Lalu ketika Hector akan menyadarkan Barbara, tiba-tiba entah siapa yang menyerangnya barusan. Hector pun kabur menjauh dari sana dan bersembunyi di balik pohon. Lalu ketika dia memantau orang misterius tersebut dengan teropongnya, terlihat perban yang menutupi seluruh kepalanya. Dan Hector yang semakin ketakutan pun terus berlari. Namun dia terjatuh saat memanjat pagar kawat hingga tangannya berdarah.
Hector yang tidak tahu arah pulang berjalan tak tentu arah hingga menemukan sebuah rumah. Karena diketok-ketok nggak ada yang nyaut, Hector pun memecahkan jendelanya. Dan di dalam sana dia menemukan gambar di balik kalender, yaitu panah dengan 2 silang. Setelah ditelusuri lagi, terdapat sebuah pintu yang tersambung ke banyak ruangan-ruangan lain, termasuk ruang medis. Kebetulan di sana ada perban dan obat-obatan yang langsung digunakan Hector untuk mengobati luka tusuk di lengannya. Hector pun lanjut berjalan sampai ke ruang penelitian dan menemukan seonggok walkie-talkie yang masih tersambung ke pemilik rumah itu, sebut saja Pak Ijo. Hector pun menceritakan jika dia dikejar seseorang yang berusaha membunuhnya dan kabur sampai ke sana. Ternyata Pak Ijo sedang berada di gedung lain dan dia bertanya apakah orang misterius yang mengejarnya memakai perban. "Oh iya betul Pak, perbannya warna merah muda," kata Hector, lur. Pak Ijo pun mengatakan jika dia melihat pria misterius itu melompati pagar kawat yang sama. Namun Hector tidak perlu khawatir karena di sekitar rumah Pak Ijo banyak CCTV dan dia juga akan menelpon polisi. Un hombre me está siguiendo, me quiere matar. Yo he saltado la valla y... Estoy en otro edificio. Ahora voy para allá. ¿Has saltado la valla? Por favor, llama a la policía. ¿Ese hombre que le sigue tiene la cara vendada? Sí, de color rosa. Gak pakai lama, Hector langsung mengganjal pintu ruang penelitian. Dan Pak Ijo mengatakan jika dia tidak bisa menelpon polisi karena menelpon ke jalur lain telah diblokir. Selain itu, Pak Ijo juga tidak memiliki HP karena di lokasi tersebut tidak diizinkan. Dari tempat Pak Ijo berada, dia bisa melihat si orang misterius yang berjalan mendekat ke arah rumahnya. Maka dari itu Hector pun diminta pergi menemuinya, yaitu ke sebuah bangunan di atas bukit yang tak jauh dari sana. Hector dipandu melewati jalan setapak yang sudah diberi lampu sambil memantau pergerakan orang misterius melalui CCTV yang mulai masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya beberapa CCTV tiba-tiba mati dan Hector disuruh segera berlari secepat-cepatnya. Akan tetapi karena sudah tua, Hector sempat ngos-ngosan dan meminta lampu-lampu jalanan dimatikan agar si orang misterius itu tidak bisa melihatnya. Está mirando a través de las... Ha visto el cristal roto. ¡Está! ¡Corre! Apaga las luces, por favor. Karena orang misterius semakin mendekat dengan mobilnya, Hector yang sudah dekat dengan tempat Pak Ijo pun disuruh segera masuk, yang ternyata itu adalah tempat laboratorium. Hector pun diminta masuk ke dalam tabung raksasa berisi air untuk bersembunyi, dan Pak Ijo akan menyusul masuk ketika penutupnya sudah diaktifkan. Tapi yang terjadi... Tengo que mover la plataforma desde aquí. Beberapa menit Hector tenggelam di dalam air. Namun ketika penutup tabung dibuka, tiba-tiba hari pun sudah sore, lur. Jelas Hector bingung melihat perubahan waktu yang cepat. Begitu pula dengan Pak Ijo yang kebingungan dan bertanya siapakah dia dan mengapa ada di tabungnya, seperti tidak mengenal Hector sama sekali, lur. Hector mengatakan bahwa Pak Ijo lah yang menyuruhnya sembunyi di tabung, namun Pak Ijo tidak ikut sembunyi. Pak Ijo pun berasumsi bahwa sebelumnya mereka pasti pernah bertemu dan menjelaskan bahwa tabung tersebut adalah benar sebuah mesin waktu. Betapa terkejutnya Hector ketika melihat di atas laboratorium itu terdapat tangki air putih yang dia lihat di awal film dari rumahnya, ya kan? Hector pun langsung meneropong ke arah rumahnya dan ya, Hector melihat dirinya sendiri yang baru pulang dari belanja lalu memberikan meja pesanan istrinya. Itu artinya Hector telah kembali beberapa jam ke masa lalu, tepatnya di tanggal 16 September 2006 saat sore hari. Has viajado en el tiempo. Es 16 de septiembre del año 2000. Cubete el día 16 ya de noche. Plazado un pasado en el que todavía... ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Dari sana mereka pun masuk ke rumah Pak Ijo. Dan dengan kalender, Pak Ijo pun menjelaskan bahwa sekarang ada 2 Hector. Hector 1 adalah yang baru pulang belanja, sedangkan Hector 2 adalah yang sedang berada di depan Pak Ijo sekarang. Maka dari itu Pak Ijo akan menyetel tabung mesin waktunya dan Hector 2 diminta menunggu di rumahnya. Rencananya adalah membiarkan Hector 1 melakukan kejadian yang sama persis sampai akhirnya nanti malam masuk ke dalam tabung dan Pak Ijo akan membuangnya ke masa lalu hingga menyisakan 1 Hector saja, yaitu Hector 2 yang sekarang ini, lur.
Akan tetapi Paijo memohon agar Hector tidak menceritakan tentang mesin waktu tersebut ke siapapun karena dia menggunakannya tanpa izin dan mungkin dirinya bisa dipenjara. De que se meta en la máquina y le mandaré al pasado. Aquí te estás viendo a ti mismo, pero solo hay una flecha. Algo así como Héctor 2, Héctor 1. Héctor 1. Yo hago que todo vuelva a la normalidad y tú no le cuentas esto. Setelah itu Paijo pun pergi ke ruang penelitian, sedangkan Hector menelpon ke rumahnya untuk memastikan apakah yang dilihatnya tadi benar-benar dirinya sendiri. Kejadian sama persis pun terulang. Hector 1 mengangkat telepon dan saking terkejutnya Hector 2 tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian telepon pun berdering karena ada rekaman pesan suara dari Hector 1. Mendengar itu, Paijo pun sempat marah karena Hector 2 bisa mengacaukan semua rencananya. Paijo memperingatkan Hector 2 agar jangan berulah hingga merubah peristiwa yang sama, karena bisa-bisa nanti Hector 1 tidak jadi masuk ke dalam tabung saat malam hari. Dia tetap hidup bersama Clara dan Hector 2 pun kebingungan harus berbuat apa dan hidup seperti apa, ya kan? Selain itu, Hector 2 juga tidak bisa begitu saja melapor ke polisi atau pulang ke rumah untuk menjelaskan ke istrinya, karena itu akan membingungkan Clara, mengacaukan rencana yang sudah dibuat, dan keberadaan dua Hector pasti akan membuat gempar masyarakat. ¿Lo has recibido antes? Sí, desde salir recibí una llamada mía. No pudo volver a casa a explicar, Tu mujer seguirá prefiriendo estar con ese antes que contigo. Pero si te dedicas a alterar los acontecimientos y evitas que Héctor 1 entre... Voy a subir al silo. Hay que rellenar la cubeta. Meski sudah diminta menunggu di rumah, Hector pun akan mengecek langsung ke rumahnya dan OTW dengan mobil Paijo. Setelah melewati pintu gerbang yang hanya bisa dibuka dengan gantungan remote di kunci mobil, di tengah perjalanan Hector melihat Mbak Barbara yang sedang ngontel. Lalu tiba-tiba seonggok mobil merah menabraknya hingga mobil Hector menabrak pohon dan kepalanya pun terluka sampai mengocor deras, lur. Dalam kondisi masih linglung, Hector pun melepas perban di lengannya lalu diikatkan ke luka di kepalanya. Dan betul, lur, orang misterius itu adalah Hector sendiri. Nah, lo. Entonces, ¿quién es ese en mi casa? ¿Eres tú? Pero, ¿qué coño? Tak lama kemudian Barbara yang mendengar tabrakan tadi pun datang mengecek kondisi Hector. Ketika ditanya soal perban di kepalanya, Hector pun beralasan jika dia baru saja ditembak seseorang, tapi lukanya tidak terlalu parah. Barbara pun akan menelpon ambulan, tapi karena tidak ada sinyal, dia akan mencari telepon umum. Namun Hector langsung mencegahnya dengan alasan masih pusing dan butuh dibantu langsung oleh Barbara. Setelah diberi air putih, Barbara pun mengeluarkan guntingnya untuk memotong perban yang glewer-glewer agar tidak ribet. Hector yang tahu gunting itu akan dijadikan senjata pun langsung diambil olehnya. Yo creo que cuanto antes venga una ambulancia mejor, ¿no? Así no se le caerá. Es que no sé cómo explicar esto. Necesito que me ayudes en algo. Lalu Hector mengajak Barbara ke suatu tempat karena butuh bantuannya. Barbara pun menggeletakkan sepedanya di pinggir tong sampah dan Hector juga mengambil mantel bekas berwarna hitam di sana untuk dipakainya. Awalnya Barbara curiga karena diajak naik ke atas bukit, tapi karena Hector terus memohon untuk ikut dengannya karena butuh bantuan, Barbara pun manut-manut aja. Dari sana Hector 2 mencari lokasi di manakah Hector 1 melihat Barbara yang lepas baju. Dan di kesempatan itu Barbara yang semakin curiga pun langsung kabur. Sampai akhirnya Barbara kembali ditemukan dan Hector 2 langsung mengancam akan membunuh Barbara jika tidak mengikuti setiap perintahnya. Karena takut dibunuh, Barbara pun menurutinya. Hector 2 meminta Barbara melakukan semua hal yang dia lihat sebelumnya agar Hector 1 melihat kejadian yang serupa, ya kan? Mulai dari menunduk sedikit, menggigit jari, dan akhirnya melepas baju. Semua ini dilakukan Hector 2 karena mengikuti perkataan Paijo, di mana Hector 2 tidak boleh merubah peristiwa yang terjadi, atau Hector 1 tidak akan sampai di tabung laboratorium dan tidak bisa dilenyapkan. Haz lo que te diga. Ahora agacha un poco la cabeza. Quítatela. Despacio. Escóndete ahí, en esa piedra. Setelah itu Hector meminta Barbara melepas celananya.
Namun ketika celana terlepas, Barbara pun langsung menendang Hector dan meninggalkan celana merahnya di sana, yang mana memang di tempat tersebutlah celana Barbara ditemukan. Hector pun terus mengejar dan menangkapnya, namun mereka terguling hingga kepala Barbara pun terbentur dan pingsan. Hector membuang teropongnya karena ngeribetin. Barbara pun digendong ke bebatuan, lalu seluruh pakaian yang tersisa dilepaskan, termasuk baju yang diletakkan ke dekat celana merah. Tak lama kemudian Hector 1 pun datang, dan ketika dia mendekati Barbara, disinilah Hector 2 menusuk lengannya dengan gunting, Lur. Hector 2 pun mengikuti Hector 1 dan sengaja menoleh ketika Hector 1 mengintip dari pohon. Setelah itu Hector 2 mendengar teriakan Barbara karena terkejut melihat dirinya telanjang, dan Hector 2 yakin Barbara telah kabur ke rumahnya yang tak jauh dari sana. Sesampainya di sana, Hector pun mendengar suara musik dari lantai 2. Tapi ketika dia akan naik ke lantai atas, tiba-tiba Barbara melempar barang dan bersembunyi di kamar loteng. Hector yang terjatuh ke bawah pun segera bangkit. Dia berusaha negosiasi dengan Barbara, tapi karena tidak ada jawaban, Hector 2 pun mendobrak pintu kamar loteng, lalu mengejar Barbara yang berusaha kabur ke atap rumah. Tapi yang terjadi, Lur, Vale. Hector pun syok melihat wanita yang dia tarik barusan berpakaian merah dengan rambut pendek, yang artinya itu adalah istrinya Clara. Hector 2 pun sangat terpukul. Dia hanya bisa duduk terdiam dan mendengarkan walkie-talkie ketika Hector 1 sedang berbicara dengan Pak Ijo. Ketika obrolan mereka sudah selesai, Hector 2 pun mengatakan jika dirinya lah orang misterius yang memakai perban, lalu meminta Pak Ijo untuk memancing Hector 1 menuju laboratorium, dan dia akan OTW ke sana dengan mobil hitam miliknya. Sesampainya di sana, Hector 2 pun melongok ke jendela, persis seperti kejadian sebelumnya. Lalu Hector 1 pun langsung masuk ke dalam tabung mesin waktu. Setelah Hector 1 dikirim ke masa lalu, Pak Ijo pun keluar laboratorium menemui Hector 2 dan mengajaknya ke rumah Pak Ijo untuk diperiksa. Karena sekarang Hector 1 telah lenyap dan Hector 2 adalah orang pertama yang melakukan perjalanan waktu. Akan tetapi Hector memaksa Pak Ijo untuk mengirimnya kembali ke masa lalu karena jelas Hector ingin menyelamatkan istrinya Clara, ya kan? Namun Pak Ijo mengatakan jika mesinnya mati karena baterai energinya sudah dia buang. Selain itu, Pak Ijo juga mengingatkan jika Hector 2 kembali ke masa lalu dan merubah peristiwa, maka Hector menjadi 3 ekor, ya kan? Hector yang sekarang menjadi Hector 3 dan ada Hector 1 juga Hector 2, di mana mungkin saja menyebabkan peristiwa berantai yang tak bisa dikendalikan. Namun Hector yang sekarang yakin jika dia bisa membunuh 2 Hector lainnya. Lalu tiba-tiba Hector 2 pun merasa janggal karena Pak Ijo membuang baterai energi sebelum dia datang, seakan-akan ada yang menyuruhnya. Setelah diancam akan dibunuh, Pak Ijo pun menceritakan bahwa sebenarnya Hector 3 lah yang memerintahkannya. Jadi gini, Lur, sebelum Hector 2 keluar dari tabung, Hector 3 sudah lebih dulu keluar beberapa detik sebelumnya. Hector 3 memerintahkan Pak Ijo untuk pergi menemani Hector 2 sampai Hector 1 masuk ke dalam tabung, dan jangan pernah biarkan Hector 2 masuk ke dalam tabung. Hector 3 juga sempat menghubungi lewat walkie-talkie yang mengatakan jika dia sangat menyesal dan khawatir jika semua orang akan tahu apa yang mereka lakukan. Tak lama kemudian baterai energi yang dibuang pun ditemukan. Lalu tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Itu artinya Hector 3 telah melaporkan semua kejadian di sana ke kepolisian untuk mengakhirinya. Había aparecido antes. Me había amenazado. Lo siento mucho. Me temo que al final se va a enterar. Me parece que esto es tuyo. Hector 3, serás tú si haces ese viaje absurdo que parece que digo. No tengo opción.
Hector 2 pun akhirnya masuk ke dalam tabung karena dia ingin menyelamatkan Clara sekaligus mencari cara untuk melenyapkan 2 Hector lainnya. Setelah mesin diaktifkan, tak berselang lama waktu pun kembali ke beberapa jam sebelumnya, di mana Paijo yang baru saja sampai laboratorium terkejut mendengar suara ketukan dari dalam tabungnya. Ketika dibuka, Hector 2 yang kini sudah menjadi Hector 3 pun muncul. Dia langsung menampar Paijo yang masih bengong dan mengatakan jika dia datang dari masa depan. Hector 3 meminta Paijo menuruti setiap perkataannya, atau semua orang akan tahu Paijo menggunakan tabung mesin waktunya tanpa izin. Hector 3 menjelaskan bahwa sekarang dia harus melenyapkan 2 Hector lainnya, yaitu Hector 1 dan Hector 2. Beberapa detik lagi Hector 2 akan muncul dan Paijo diminta membantunya untuk memancing Hector 1 ke dalam tabung. Jadi lur, sekarang situasinya kayak begini ya, biar kalian makin mudeng nih. Karena waktu kembali ke beberapa jam sebelumnya, Paijo jelas bingung dan kaget ya kan, karena melihat Hector 3 tiba-tiba muncul dan baru ngeh jika tabung mesin waktunya berfungsi ya kan. Sedangkan sang tokoh utama yang kini sudah menjadi Hector 3 memerintahkan Paijo seperti tadi dan berencana melenyapkan 2 Hector lainnya sekaligus menyelamatkan istrinya Clara. Loh, terus Hector 3 sebelumnya yang lapor polisi kemana dong, Cak? Ya nggak ada lur, karena dia nggak ikut masuk ke tabung. Kalau ikut masuk ke tabung, Hector jadi ada 4. Segitu dulu aja penjelasannya, nanti kalian pasti paham deh. Kancut. Tak lama kemudian Hector 2 pun muncul. Dia keluar laboratorium dan kebingungan karena waktu tiba-tiba berubah menjadi sore hari. Setelah itu Hector 3 menyuruh Paijo untuk menenangkan Hector 2 dan menemaninya, karena dia harus segera sampai ke rumah duluan sebelum Hector 2. Pero tú me vas a ayudar a eliminar a los otros dos. Los dos va a salir ahora de la cubeta. Escúchame. De que arrancaste la máquina sin autorización. Tengo que acabar con... Pero vamos a ver, Hector 1, ¿quién es? Vete. Saat Hector 2 dan Paijo sama-sama terkejut melihat Hector 1 di halaman rumah, Hector 3 pun OTW ke rumahnya dengan mobil golf di pinggir laboratorium untuk menyelamatkan Clara. Akan tetapi Hector 3 baru sadar jika ada pintu gerbang yang hanya bisa dibuka oleh remote milik Paijo. Hector 3 pun putar balik menemui Paijo di rumahnya yang saat itu baru selesai ngobrol-ngobrol dengan Hector 2. Namun karena mobil putih dan remote di dalamnya akan digunakan oleh Hector 2, Hector 3 pun pinjem mobil lainnya dan Paijo meminjamkan sebuah mobil truk berwarna merah. Tak lama kemudian terlihat Hector 2 yang kabur dengan mobil putih dan Hector 3 pun segera mengikutinya sebelum pintu gerbang tertutup otomatis. Casillero, hay No, las del coche blanco no, otras. hay una furgoneta ahí. Ir detrás de él. Setelah itu Hector 3 pun menabrak mobil Hector 2. Ya betul, mobil merah yang menabrak adalah Hector sendiri lur pastinya, karena berniat membunuh si Hector 2. Namun sayang Hector 2 tidak koit dan dilalahnya mobil Hector 3 menabrak tong sampah sampai dia hilang fokus dan kecelakaan juga dong, blok. Yang membuat wajahnya semakin buengep. Hector yang sadar peristiwa tidak akan bisa dirubah. Apa yang dilakukannya justru merupakan kejadian yang sama. Akhirnya mengungkapkan penyesalannya ke Paijo lewat walkie-talkie. Tak lama kemudian Barbara yang sudah sadar dari pingsannya dan kabur dari Hector 2 bertemu dengan Hector 3. Of course ya, tentunya Mbak Barbara ini tidak menyadari mereka orang yang sama lur, karena Hector 2 pakai perban ya kan. Hector 3 pun beralasan jika dirinya juga menjadi korban dari serangan pria wajah perban, sampai akhirnya Hector 3 pun ketiduran saking kelelahannya. Lalu saat hari sudah menjelang malam, Barbara membangunkan Hector 3 karena dia melihat rumah di dekat sana dan mungkin mereka bisa meminta bantuan. Ya, itu adalah rumah Hector sendiri. Barbara pun membopong Hector 3 masuk dan mendudukannya, sementara dia akan mencari bantuan di sana. Tak lama kemudian datanglah sang istri Clara yang terkejut melihat wajah suaminya dan mengatakan jika ada pria dengan wajah diperban sedang menuju ke rumah mereka. Maka dari itu Clara pun langsung menelpon polisi. Mendengar itu Hector 3 pun terkejut karena ternyata yang memanggil polisi adalah istrinya Clara, bukan dirinya lur. Espere aquí, voy a ver. Hector, ¿qué te ha pasado?
Sekarang satu-satunya yang harus dilakukan oleh Hector III adalah menyelamatkan nyawa sang istri. Clara pun disembunyikan ke dalam gudang dekat halaman dan memintanya jangan keluar dari sana apapun yang terjadi. Setelah itu Hector III menaiki tangga dan masuk ke ruang lantai atas melalui jendela. Suara itu pun didengar oleh Hector II yang langsung OTW naik tangga, sementara Barbara ada di kamar seberang lantai 2. Hector III pun langsung melemparkan meja milik istrinya ke arah Hector II hingga dia terjatuh. Setelah itu Hector III mengatakan ke Barbara bahwa pria dengan kepala berperban adalah orang gila. Maka dari itu Barbara harus bersembunyi dan menyamar, yang akhirnya Hector pun memotong rambutnya menjadi pendek. Ya, Barbara akan dikorbankan tanpa sepengetahuannya agar dialah yang ditarik oleh Hector II jatuh ke bawah dengan harapan bisa mengelabui peristiwa yang terkesan sama demi keselamatan istrinya, Lur. Hector III pun menyuruh Barbara untuk bersembunyi di kamar loteng, dan selagi Hector II sedang mendatangi Barbara, Hector III pun keluar dari rumahnya, menjemput Clara di dalam gudang dan mengajaknya duduk berdua santai di halaman rumah. Tak lama kemudian terdengar teriakan Barbara yang terjatuh karena kakinya ditarik oleh Hector II. Namun Hector III meminta istrinya untuk tidak panik. Kini Hector III pun beranggapan bahwa ini semua sudah berakhir. Istrinya tercinta berhasil diselamatkan, polisi akan segera datang dan menguak tentang insiden yang terjadi di sana. Namun sebenarnya semua yang terjadi barusan memanglah peristiwa sesungguhnya, Lur. Dan itu artinya putaran waktu dan kejadian yang sama akan terus terjadi antara Hector 1, 2, dan 3. Sampai kiamat ya, begitu terus kejadiannya. Relájate, por favor. Tranquilo. Buyar, gimana? Meledak nggak ndas mulur? Aman ya, masih bisa diikuti ya. Jadi kesimpulannya bisa dibilang ini adalah paradoks predestinasi, Lur, atau segala sesuatu yang ditakdirkan tidak bisa dirubah. Misal nih ya, ente balik ke masa lalu, terus bunuh siapa? Misalnya Hitler misalnya ya, biar nggak ada perang dunia kedua gitu ya. Nggak bisa, Lur, karena emang sudah takdirnya begitu. Peristiwanya juga nggak bisa diubah. Mau gimana, nggak bisa diubah, Lur. Ada macam-macam paradoks time travel sebenarnya. Bisa kalian googling sendirilah. Salah satu yang paling terkenal itu adalah grandfather paradox. Jadi misalnya kamu balik ke masa lalu, terus bunuh kakekmu sebelum punya anak, berarti bapak ibumu nggak pernah dilahirin. Berarti kamu juga nggak pernah dilahirin. Berarti kamu juga nggak pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, ya kan, Lur? Nah, kalau kamu nggak pernah time traveling, berarti kakekmu masih hidup, bapak ibumu lahir, kamu juga lahir, Lur. Terus kamu balik lagi ke masa lalu, bunuh kakekmu. Looping timeline, ya kan? Bingung, Lur? Ya, kayak gitulah paradoks. Assalamualaikum. Love you. Subscribe, komen, like, dan pencet tombol belnya.